Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1501. Anda adalah seorang penatua. Awalnya, aku agak ambisius, berharap menjadi yang terbaik dari generasi Federasi Longmah. Tapi setelah melihatmu di tantangan rookie masa depan terakhir kali, aku sedikit kecewa, karena kupikir bagaimanapun juga, aku akan mengejar, aku tidak akan melayanimu. Saat ini, hidangan sudah ada di atas meja, dan memang semua jenis makanan lezat dan lezat. Lan Xuanyu mengundang Li Menglong untuk makan sambil berkata, "Saudara Li, jangan cuek pada dirimu sendiri. Aku berbeda dari kamu. Jika aku tidak bertengkar, aku tidak akan bisa hadir hari ini. Tetapi saudara Li adalah pewaris tahta pertama Tianma di masa depan, kamu bisa mendapatkannya. Sumber daya berada di luar imajinasi saya. Secara relatif, lebih baik Anda menjadi konservatif. Dengan dukungan sumber daya yang cukup, Anda pasti akan dapat tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Mengapa terburu-buru sebentar?" Li Menglong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Anda tidak perlu menghibur saya sebenarnya. Saya sudah lama ingin mengerti, saya akan bekerja keras dengan Anda sebagai tujuan. Perang ini memang kesempatan terbaik. Saya berharap melalui temperamen perang ini, kita semua bisa maju ke depan. Pada saat itu, jika Anda bersedia memberi saya kesempatan untuk mengejar Anda, itu akan menjadi lebih sempurna." Lan Xuanyu tertawa terbahak-bahak, tidak tahu harus berkata apa. Apa mengejar ah? Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka di antara paket. Lan Xuanyu trio segera merasakan kejutan yang sama saat nakal warna, ke pintu lihatlah kemana-mana. Tahukah Anda, Istana Naga adalah tempat paling pribadi, tetapi tidak ada yang bisa terburu-buru masuk dengan santai. Apa yang dilakukan staf Istana Naga? Ketika seseorang masuk keluar pintu, Lan Xuanyu dan ketiganya terkejut pada saat yang bersamaan. Saya mengerti mengapa pelayan tidak berhenti. Di seluruh Tianlongsing, tidak ada yang bisa menghentikan ini. Tidak ada orang lain di sini, itu adalah pemimpin keluarga naga hari ini, Jiang Weiqiang, pemimpin Tianlong. Jiang Weiqiang masuk sambil tersenyum, dan ketiga Lan Xuanyu buru-buru melangkah ke depan untuk melihat hadiah itu. Tianlong pertama tersenyum dan berkata kepada Lan Xuanyu, "Saya mendengar bahwa Anda di sini untuk menghibur Menglong, jadi saya datang menemui Anda secara khusus. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu pelayan, saya sudah menyelesaikan pengeluaran Anda. Sebagai penatua dan tuan rumah, Anda harus menjaga tamu Anda dengan baik." "Ya, terima kasih saudara." Pada saat ini, Lan Xuanyu terkejut dan sedikit linglung. Kapan Tianlong pertama kali menjadi begitu dekat dengannya? Itu karena Zhang Chujia menerimanya sebagai putri baptis. Dengan statusnya, dia akan datang ke meja makannya untuk melihat-lihat. Bahkan Zhong Zichang mungkin tidak mendapatkan perawatan ini, bukan? 1. Li Mengyong benar-benar tercengang saat melihat Denon pertama kali. Reaksi pertama merampok adalah hari yang lain tidak akan membakar alu dewa, kan? Sebelum dia bisa menghalau ide tidak terbang ini, saya mendengar Elder, Duayu, dan nama Lan untuk kursi pertama naga. Saudaraku, bagaimana Lan memanggil saudara pertama Tianlong? Melihat ekspresi terkejut Li Menglong, kursi pertama Tianlong hanya tersenyum, dan berkata, "Baiklah, kamu sudah makan, jangan ganggu kamu. Saya juga di sini untuk menghibur beberapa patriark." Setelah itu, dia sekali lagi bertanya pada Lan Xuanyu tersenyum sedikit dan berbalik. Melihat cuti ini, Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu dan Li Menglong masih sedikit bingung. Reaksi Bai Xiuxiu tidak kurang dari Li Menglong, karena dia tiba-tiba menemukan kulit kepalanya mati rasa dan menyadari bahwa dia sangat akrab dengan senyuman di wajah Lan Xuanyu sekarang. Ketika Lan Xuanyu menatapnya, dia sering tersenyum seperti ini. Itu bukan senyum ramah yang normal. Tidak mungkin. Lan Xuanyu adalah orang pertama yang bangun, dan buru-buru membuat isyarat, "Tolong," kepada Li Menglong, berkata, "Saudara Li, mari kita duduk dan melanjutkan." Li Menglong tapi dia tidak bergerak, matanya langsung mengarah ke Lan Xuanyu, dan dia berkata, "Lan, apa yang dimaksud orang dewasa pertama dengan Elder? Kamu, bagaimana kamu memanggilnya, saudara?" Lan Xuanyu berkata, "Ya dengan cara ini, dewa-dewa dan ksatria naga api menerimaku sebagai putri baptis, jadi..." Li Menglong bodah, dewa dan ksatria naga api menerima Lan sebagai dewi. Seberapa penting ini baginya, dan ksatria naga api dewa akan segera mati. Sudah, saya tidak tahu apakah saya belum mati.
Pada hari pertama pertemuan lelang, meskipun Sang Cujia datang, dia sangat rendah hati dan datang dengan teleportasi. Terlebih lagi, dia telah mendapatkan kembali masa mudanya sekarang, bahkan jika dia berdiri di depan Li Menglong, dia tidak dapat mengenalinya. Ini. Li Menglong kembali ke kursinya, tapi jelas dia tidak dalam keadaan seperti itu. Dia baru saja terpana oleh pemandangan itu. Dia tidak bisa makan meja makanan lezat yang lezat. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak diterima, ini semua adalah hal yang baik, bahkan jika mereka baik untuk Feng Hao Douluo tingkat dewa. Setelah makan, tentu saja tagihannya sudah dilunasi. Li Menglong tidak tahu bagaimana dia meninggalkan istana naga, dia hanya merasa pusing. Kursi pertama naga benar. Kursi pertama naga dan kursi pertama kuda dianggap sama. Sekarang menurut senioritas, Lan adalah saudara perempuan dari kursi pertama naga, dan memang satu generasi lebih tinggi dari dirinya. Li Menglong memang pencuri untuk Lan. Faktanya, semakin sedikit yang Anda dapatkan, semakin banyak keinginan Anda. Dia semakin merasa bahwa hanya putri naga emas ini yang layak untuknya. Setelah mendapatkan pesel dewa pembakaran surgawi hari ini, Li Menglong penuh dengan ambisi dan akan mendekati Lan malam ini, tetapi dia tidak berharap akan terkena pukulan itu. Lagi pula, tongkat ini adalah Tianlong pertama yang menariknya sendiri. Cahaya perak berkedip, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu juga kembali ke tempat tinggal mereka. Melepas mantelnya dan mencuci dirinya sendiri, Lan Xuanyu kembali ke tempat tidur dan duduk bersila, penuh perhatian. Setelah Bai Xiuxiu berkemas dan berhenti, dia duduk di seberangnya. Bagaimana menurutmu? Bai Xiuxiu bertanya. Lan Xuanyu berkata, aku sedang memikirkan mengapa kursi pertama Tianlong datang ketika aku bertemu Li Menglong hari ini. Dengan statusnya, dia seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tidak berarti. Apakah ada masalah antara naga dan Tianma? Dia jelas bermaksud untuk mencegah Li Menglong mengejarku. Apa artinya ini? Petik 2. Bai Xiuxiu mendengus, apa artinya, aku akan meringkasnya untukmu. Petik 2. Apa Xiuxiuku? Waktu menjadi sangat cerdas, Yu yang mana? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Xiuxiu menendangnya dan berkata, gadis ini sangat pintar. Ini sangat sederhana, 4 Yu, nyatakan kedaulatan. Nyatakan kedaulatan. Lan Xuanyu menatapnya dengan mata lebar. Bai Xiuxiu mendengus dingin, Anda berbicara tentang Anda, tidak apa-apa harus berpakaian sebagai wanita. Saya pikir orang pertama di Tianlong mungkin juga menyukaimu. Masalah identitas asli diselesaikan karena Sang Cujia mengenali Anda sebagai dewi. Lan Xuanyu menatapnya dengan tatapan kosong, maksudmu, Tianlong adalah kursi pertama. Ini tidak mungkin, kan? Bai Xiuxiu berkata, tidak ada yang mustahil. Tidakkah menurutmu raut matanya dan nada bicaranya kepadamu belakangan ini berbeda dari sebelumnya? Tunggu, aku agak panik. Lan Xuanyu sangat pintar. Aku hanya tidak memikirkannya sebelumnya. Saat ini, Jing Bai Xiuxiu mengingatkannya bahwa dia memikirkan perubahan besar dalam sikap Tianlong pertama terhadapnya dalam beberapa hari terakhir. Benar-benar mungkin. Tidak mungkin. Jika Tianlong pertama ingin menyerang dirinya sendiri, bagaimana saya bisa bersembunyi? Melihat ekspresi Lan Xuanyu di wajahnya, Bai Xiuxiu tidak dapat menahan rasa khawatir, dan menyentuhnya dengan ringan, dan berkata, haruskah kita lari? Lan Xuanyu tersenyum pahit, apa yang harus dijalankan? Kita sekarang memikul tanggung jawab yang berat, yang berarti kita bisa lari. Ini bukan dua hal kita, belum lagi Federasi Douluo, para mitra juga menginginkan andalkan kami. Solen 4 Chapter 1502 lelang terakhir dimulai. Bai Xiuxiu tersipu, dan berkata, baiklah, apakah kamu hanya berpura-pura menyukaiku, wanita seperti yang kamu katakan sebelumnya? Lan Xuanyu melihat wajahnya yang memerah dan tidak bisa menahan untuk tidak membungkuk dan menciumnya. Wajah merah muda yang bisa dipatahkan dengan tiupan penuh dengan elastisitas, dan aku mau tidak mau mencium lagi, aku menyukaimu dan berpura-pura. Itu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Ini serius. Aku menyukaimu. Tidak serius, apakah itu benar? Bai Xiuxiu menatapnya dengan pucat, orang-orang memberitahumu bisnis, kamu mengemudi di sini. Apa yang harus aku lakukan? Petik 2. Lan Xuanyu berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir, kita tidak perlu terburu-buru untuk sementara, bahkan jika Tianlong pertama ingin mentraktirku saya harus menunggu sampai saya tumbuh ke level tertentu. Terlebih lagi, ancaman dari Crimson Domain dapat terjadi kapan saja. Dia akan selalu memikirkan aspek ini setelah menyelesaikan masalah Crimson Domain.
Ketika aku benar-benar mencapai level Dewa Super, dengan darahku, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku. Maka akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan metode yang aku suka padamu. Selain itu, Satria Naga Downing, aku tidak akan duduk dan melihatnya menikahiku. Petik 2. Yah, itu bagus. Kenapa kamu tidak mengatakannya saja? Kamu sengaja memanfaatkanku, bukan? Bai Xiu bertanya dengan malu. Lan Xuanyu memeluknya dan tidak bisa menahan untuk tidak mencium wajahnya dengan cepat. Aku memanfaatkanmu dan mengambil kesempatan itu, ini sangat mencolok. Kamu semakin sombong. Bai Xiu mengalahkannya. Ini juga disebut lancang. Jika itu di bintang dahulu kita, hehehehe. Jangan tertawa, kamu tersenyum seperti penjahat. Tidak ada apa-apa untuk satu malam. Lelang Long Horse telah memasuki hari terakhir. Lelang 2 hari itu bisa dikatakan pasang surut, ramai banget, dan juga mencatat banyak rekor. Itu pasti akan meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah Federasi Longma. Kemarin, lelang 7 artefak terakhir, terutama harga setinggi langit yang ditetapkan oleh lelang semesta terbalik, dibicarakan oleh banyak orang hingga pelelangan dimulai hari ini. Suku Tianhe, yang bersikap sangat rendah hati pada hari kerja, kali ini juga ditempatkan di panggung prestise. Kaya, sangat kaya. Sebaliknya, Putri Naga Emas yang memenangkan 4 artefak tidak begitu mencolok. Lagi pula, itu murah. Beberapa orang berpikir bahwa itu adalah kebocoran, dan beberapa orang berpikir bahwa Lan Xuanyu membantu ras naga untuk memulihkan artefak. Tentu saja, beberapa orang yang mengabaikannya bahkan mengatakan bahwa dia sedang memungut sampah. Lelang sudah masuk hari ini. Pada saat-saat terakhir lelang kemarin, Satria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berkata bahwa hari ini akan ada sesuatu yang lebih berharga dari alam semesta yang terbalik. Itu membuat semua orang merasa gatal. Itu lebih berharga daripada membalikkan alam semesta. Apa jadinya? Lan Xuanyu juga sangat penasaran, karena dia tahu bahwa akan ada pengaturan untuk domain merah di pelelangan ini. Dilihat dari lelang pada 2 hari sebelumnya, seharusnya pengaturan ini belum muncul. Hari ini adalah hari terakhir, artinya pengaturan ini pasti akan muncul hari ini. Klan Tianhe, seharusnya ditujukan pada klan Tianhe, tidak melarikan diri. Karena rencananya dibuat oleh Lan Xuanyu, dia tahu kerangka apa yang telah dia rumuskan. Dilihat dari situasi lelang di 2 hari sebelumnya, klan Tianhe adalah yang paling cocok untuk semua aspek. Pertama-tama, ras Tianhe juga memiliki planet energi kehidupan yang sangat besar. Meskipun tingkat kehidupan Tianhe Xing tidak sebaik Pegasus dan Tianlong, namun tetap saja sangat besar, yang terlihat dari kekayaan dan kemakmuran klan Tianhe. Kedua, suku Tianhe jelas memiliki hubungan normal dengan suku Naga dan Tianma. Sebagai 10 ras teratas, mereka tidak mendukung pembentukan federasi hari itu. Ini mungkin perlombaan penting melawan pembentukan federasi Longma. Aneh jika suku Naga dan Tianma tidak mengambil kesempatan ini untuk menghadapinya. Dengan sumber daya keuangan klan Tianhe, mereka pasti akan iri dengan 2 klan besar. Selain itu, selama proses pelelangan kemarin, lelang armor penghancur naga sengaja menekan suku Tianhe, dan kemudian mengeluarkan artefak yang sangat menarik seperti alam semesta terbalik untuk menarik suku Tianhe. Klan Tianhe menjatuhkan 2 artefak besar, pistol petir dan penutup alam semesta terbalik. Pada akhirnya, jika Tianma tidak mengambil bidikan pertama, saya khawatir alu dewa pembakaran surgawi akan jatuh ke tangan mereka. Ini menunjukkan betapa kayanya klan Tianhe. Hari ini, mari kita lihat bagaimana suku Naga dan Tianma memberi suku Tianhe daya tarik yang kuat yang dapat menarik alam merah. Apa yang mau, adalah memberi Anda sepotong lemak untuk melihat apakah Anda bisa memakannya. Kamu boleh makan, jadi kamu harus makan di mana aku ingin kamu makan. Tujuan strategis akan tercapai. Ini lebih baik daripada memadamkan api di mana-mana. Apalagi memilih klan Tianhe memiliki keuntungan lain. Dilihat dari sumber daya keuangan yang ditampilkan oleh Perdana Menteri Tianhe, ia dapat menunjukkan sumber keuangannya di depan begitu banyak ras Federasi Roma, yang harus memiliki kekuatan yang cukup sebagai fondasi. Jika kamu punya kekuatan, kamu bisa melawan Crimson Realm. Selama bisa melibatkan Crimson Realm, maka setelah Battlefield selesai, Dragon Horse Federation akan lebih proaktif. Saat para ksatria naga datang ke kotak naga satu demi satu. Ini juga berarti lelang ini akan segera dimulai. Secara alami, Lan Xuanyu dan Bai Xiu datang lama sekali, duduk dengan tenang di sudut, menunggu dalam diam. Suara bising di luar lebih hangat dari 2 hari sebelumnya, yang menunjukkan betapa orang-orang sangat menantikan lelang ini. Jika barang yang dilelang kemarin adalah benda asing, maka barang yang dilelang hari ini adalah barang terbaik pribadi. Harta surga dan bumi,
hal baik yang bisa mengubah orang kuat biasa menjadi lebih kuat. Tianyang Spar adalah eksistensi semacam ini, tapi bagaimanapun, Tianyang Spar tidak bisa dimakan. Itu biji. Dan Tian Longsing, Tian Maxing, dan bahkan Tian Hexing kaya akan semua jenis harta surga dan bumi yang berharga. Hal-hal ini adalah yang terbaik untuk kekuatan di bawah tingkat dewa. Dan beberapa harta surga dan bumi yang dapat menargetkan Feng Hao dulu tingkat dewa, itu adalah prioritas utama. Ketika perang kemungkinan besar terjadi kapan saja, jika kekuatan meningkat 1 poin, maka akan ada lebih banyak kemampuan perlindungan diri. Dan kekayaan alam itu banyak macamnya. Tidak mampu membeli senjata dan peralatan kemarin, tidak bisakah kamu masih membeli beberapa harta karun untuk digunakan sendiri? Para pemimpin dari beberapa ras kecil sedang menunggu hari ini. Tianlong pertama duduk, menoleh dan mengangguk ke Star Moon Dragon Knight Li Jingyi. Lan Xuanyu segera mengerti bahwa dia tidak merepotkan kedua tuan itu untuk segalanya, juru lelang hari ini masih yang ini. Li Jingyi tersenyum tipis, berdiri, membungkuk sedikit ke kursi pertama Tianlong, dan keluar dari kotak. Sosok mempesona melayang, sekali lagi naik ke meja lelang. Begitu dia melangkah ke atas panggung, luar menjadi jelas-jelas sunyi. Li Jingyi sedikit tersenyum dan berkata, "Ya, saya akan melelang untuk semua orang hari ini. Hari ini adalah hari terakhir lelang besar lomba kita. Jika Anda punya uang, Anda memiliki kesempatan untuk berbelanja, jadi hari ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jangan sampai ketinggalan." Kategori utama yang kita lelang hari ini adalah Tian Cai di Bao. Apa itu Tian Cai di Bao? Itu adalah hal-hal yang diberi makan secara alami dan dapat menghasilkan manfaat besar bagi kita. Sebagian besar untuk makanan, dan sebagian kecil untuk digunakan. Ya, beberapa harta surga, materi dan bumi hanya untuk orang-orang istimewa, dan lebih banyak harta surga, materi dan bumi butuh waktu lama untuk dibayangkan. Setahu saya, Draco kita memiliki sejenis buah yang bisa memperpanjang umur 50 tahun, tapi itu butuh 500 tahun untuk tumbuh dewasa. Jika Anda pernah melewatkan hal yang baik sekali, saya khawatir tidak mungkin melihatnya lagi dalam hidup Anda. Nah, hari ini juga ada. Jadi, semuanya, bersiaplah dan dapatkan dana Anda. Jangan lewatkan lelang hari ini. Petik 2. Jarang, Satria Naga Bulan Bintang mengucapkan beberapa patah kata lagi hari ini. Suatu hal yang baik untuk meningkatkan hidup Anda selama 50 tahun. Lan Xuanyu sangat berbesar hati. Tentu saja, keberadaan seperti ini pertama-tama harus didedikasikan untuk Tianlong Hui. Jika tidak, mengapa Zhang Chujia bertahan selama 5.000 tahun? Saya tidak tahu berapa banyak harta alam yang telah saya ambil. Soul Land 4 Chapter 1503 Jin Sengju. Jika Anda memiliki kesempatan, belilah 2 buah untuk menghormati orang tua angkat Anda. Lan Xuanyu tidak pernah melupakan akarnya, dia tidak mengubah nama belakangnya menjadi Tangulin, tetapi masih memiliki Lan. Tanpa orang tua angkat untuk membesarkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa hari ini? Dalam hal ini, Tangulin tidak pernah memaksanya. Saat itu, Tangulin juga dibesarkan oleh orang tua angkatnya, jadi dia tahu betapa berharganya persahabatan ini. Silakan pergi ke lot pertama kami hari ini. Saat ini, Li Jingyi di atas panggung sudah memulai pelelangan hari ini. Gerobak didorong ke atas, masih tertutup kain merah. Li Jingyi berkata sambil tersenyum, "Lot pertama kami hari ini sangat berharga. Dibesarkan di Pegasus dan merupakan produk khusus Pegasus. Dapat meningkatkan vitalitas spesies apapun. Jika vitalitas lebih lama, dapat dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan Anda dapat memuntahkan lebih banyak langit dan bumi. Yuanli digunakan untuk berkultivasi. Buah lokuat Tianma sebanyak 36 buah, harga awal 10.000 koin Tianlongjing," katanya sambil mengangkat kain merah itu. Buah jeruk seukuran kepalan tangan diletakkan rapi di gerobak. Tingkatkan Ki, hal yang baik. Mata Lan Xuanyu sedikit cerah. Seperti yang dikatakan Li Jingyi, denyut Ki yang panjang memiliki banyak manfaat bagi para kultivator. Yang disebut meningkatkan Ki Vessel di sisi Dragon Clan sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas Ki Si dan Tian. Satu hal lagi, buah lokuat Tianma hanya efektif bagi mereka yang berada di bawah level dewa. Li Jingyi sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata lagi. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dan meletakkan plat nomor yang telah dia siapkan. Buah Tianma lokuat hanya efektif untuk orang di bawah level dewa, meskipun itu juga hal yang baik dan bermanfaat untuk semua mitra. Tapi dia tidak bisa berpartisipasi dalam pelelangan sekarang. Alasan utamanya adalah dia dan Bai Xiu Xiu telah mencapai level dewa.
Mengapa membeli sekumpulan buah roh yang hanya dapat digunakan oleh orang-orang di bawah level dewa? Terlalu mudah untuk dicurigai. Namun, non-partisipasinya bukan berarti tidak bisa menang banyak, ada liangku di luar yang bisa membantunya menawar. Di awal pelelangan, kenaikan harga tidak kurang dari 500 hari koin kristal naga. 11.000, 11.500, 12.000. Harganya mulai naik, dan tentu saja ada lebih banyak orang yang Anda kenal untuk hal-hal baik. Buah Tian Malo kuat memang merupakan harta surga dan bumi yang sangat baik, memiliki efek yang sangat baik dalam meningkatkan ki dan paling cocok untuk digunakan secara bertahap pada tahap awal kultivasi untuk mengembangkan potensi. Untuk populasi dengan bakat yang buruk, efeknya sangat bagus. Meskipun Liangpu juga berpartisipasi dalam pelelangan, Lan Xuanyu dengan cepat membiarkannya menyerah saat harga naik. 36 lo kuat Tianma akhirnya dijual seharga 43.000 koin kristal Tianlong, yang lebih dari 4 kali lipat harga awal. Perdana Menteri Tianhe lah yang memenangkan buah lo kuat Tianma. Partisipasi lelang hari ini jelas lebih tinggi dari 2 hari sebelumnya, yang pertama karena harga total yang rendah, dan yang lainnya karena sebagian besar kekayaan alam cocok untuk semua spesies dan dapat digunakan oleh semua orang. Lelang berlanjut, dan hal-hal baik muncul tanpa henti, dan harta karun alam yang dihasilkan dari seluruh federasi Longma sedang dijual. Lan Xuanyu sendiri tidak banyak menembak, dia hanya membiarkan Liangpu mengambil gambar dan mengambil beberapa, tetapi harga transaksinya sangat tinggi, yang membuatnya merasa tertekan. Apalagi foto-foto pada dasarnya adalah hal baik yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang kuat di bawah level dewa. Untuk harta karun semacam ini sebenarnya mereka tidak membutuhkan terlalu banyak, lagi pula dengan banyaknya bos tanaman, mereka bisa memberikan banyak harta alam. Itu adalah buah dari monster roh tumbuhan berumur 100.000 tahun. Meskipun tidak ada yang setingkat dewa, itu cukup untuk memberi makan tubuh. Hari ini, karena banyaknya lot, kecepatan pelelangan juga sangat cepat. Li Jingyi layak menjadi kesatria naga, dan dia masih terlihat nyaman di bawah pelelangan intensitas tinggi ini. Sepanjang pagi dihabiskan di bawah penawaran yang begitu intens. Lan Xuanyu sedang duduk di sana, sudah memejamkan mata dan beristirahat. Dia sesekali mendengar bahwa ada hal baik, jadi dia memerintahkan Liangpu untuk mulai dan berpartisipasi. Bukan hanya dia, sebagian besar tanah penunggang naga menutup mata untuk mengistirahatkan pikiran mereka, dan mereka bahkan kurang tertarik pada hal-hal yang dapat digunakan oleh orang-orang di bawah level dewa. Lot berikutnya adalah yang paling diperhatikan setiap orang, dan itu juga hal yang sangat baik hari ini. Mulai dari lot berikutnya, harta yang dilelang tidak hanya efektif untuk mereka yang di bawah level dewa, tetapi juga untuk yang kuat. Efektif. Kalimat dari Li Jingyi di atas panggung membuat Lan Xuanyu membuka matanya. Apakah akhirnya akan datang? Harta surga dan bumi, yang juga berguna untuk Feng Hao Douluo tingkat dewa, adalah hal yang sangat baik. Silakan naik lot berikutnya. Kereta didorong lagi, kali ini, Li Jingyi tidak memperkenalkannya, tetapi langsung membuka kain merahnya. Di bawah perisai, sekuntum bunga emas besar muncul di depan mata semua orang. Bunga besar ini berdiameter lebih dari 1 kaki, dan kelopaknya berlapis di atas satu sama lain, tampak panjang dan sempit. Bentuknya yang melengkung, seluruh tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya keemasan, dan penampilannya saja sudah cukup untuk menarik perhatian. Krisan suci emas ini diproduksi di langit dan bintang-bintang, seperti yang kita semua tahu. Krisan emas suci mekar selama 50 tahun, setelah itu satu kelopak ditambahkan setiap 10 tahun. Krisan emas ini memiliki 69 kelopak bunga dan telah ada selama ratusan tahun. Efek dari Golden Secret Chrysanthemum sangat spesial, dapat memperkuat kekuatan spiritual kita, dan juga dapat memberi manfaat pada kesadaran spiritual dari Feng Hao Douluo tingkat dewa sampai batas tertentu, tetapi efeknya sedikit lebih rendah. Harga awalnya adalah koin kristal naga 50.000 hari, dan setiap kenaikan tidak kurang dari koin kristal naga 1.000 hari. Orang baik, ini adalah kekuatan spiritual. Barang bagus semacam ini selalu kekurangan pasokan. Itu tidak perlu dijelaskan sama sekali. Semua orang tahu bahwa itu dapat digunakan oleh spesies apapun. Spesies yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda, tetapi selama mereka ada. Penduduk yang bijak memiliki kekuatan spiritual. Kekuatan-kekuatan spiritual seringkali menentukan kekuatan-kekuatan, tetapi metode kultivasi kekuatan spiritual sangat sedikit dan jauh di antara. Harta langit dan bumi yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual adalah harta yang nyata harta. Karun klan Tianhe. Sungguh tak terduga bahwa klan Tianhe memiliki barang yang begitu bagus.
5.000. Lelang dimulai. Lan Xuanyu tidak melakukan tembakan, bukan karena dia tidak menginginkannya, tetapi karena harganya terlalu mahal. Apalagi dibandingkan dengan dirinya kemarin. Dia bisa membeli artefak dengan 100.000 koin kristal naga. Dia tidak tega membeli krisan. Dan, dengan penampilan seperti ini, saya khawatir harga transaksi terakhir tidak akan lebih rendah dari 100.000 koin kristal naga. Dou Luoxing juga memilikinya. Meskipun total energi kehidupan Dou Luo Star mungkin tidak sebaik Tian Hexing, materi surgawi dan harta bumi yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual, tetapi materi surgawi dan harta bumi teratas di Dou Luo Star berada pada level 100.000 tahun, yang pasti lebih baik dari krisan suci emas ini. Misalnya, 100.000 tahun melihat melalui embun air musim gugur. Oleh karena itu, harganya terlalu tinggi, Lan Xuanyu benar-benar enggan. 100.000. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba membangunkan Lan Xuanyu, karena suara itu terdengar dari dalam kamar pribadi klan naga. Dia menoleh untuk melihat, dan melihat Luo Lan, penunggang naga hitam, yang menawar. Luo Lan langsung membunuh harganya, dan di luar langsung menjadi sunyi. Luo Lan berdiri dan berjalan keluar dari kamar pribadi naga tanpa menyembunyikan dirinya. Nafas sangat mendominasi. Li Jingyi di atas panggung berkata dengan tak berdaya, 100.000 koin kristal naga, apakah ada yang lebih tinggi? Pertama kali, Long Qitu bergerak, siapa yang akan bersaing dengannya? Selain itu, harganya sudah sangat tinggi. Jika harga dinaikkan secara bertahap, akan memakan waktu hingga mencapai harga 100.000, dan harga transaksi dapat melebihi 100.000. Tapi Luo Lan menawar 100.000 sekaligus, tapi tidak ada yang mau menawar. Kedua kalinya dengan 100.000. Ketiga kalinya dengan 100.000, kesepakatan. Luo Lan tidak memperhatikannya, dan langsung naik ke panggung. Setelah menunjukkan kepada Li Jingcha, dia menurunkan krisan suci emas. Kembali ke kamar pribadi klan naga, dia tidak kembali ke tempat duduknya, tetapi datang ke Lan Xuanyu dan menyerahkan Jin Zhengzhu langsung kepadanya. Tuan Luo Lan, Anda. Lan Xuanyu buru-buru berdiri. Soul Land 4 Chapter 1504 Buah Matahari. Luo Lan berkata dengan keras, Lan, saya memperkenalkan Anda ke klub naga kami. Dalam waktu singkat, Anda telah membuktikan bakat Anda sepenuhnya, dan masa depan akan menjadi kebanggaan naga kami. Belum lama ini, Anda menerobos menjadi dewa karena berbagai hal. Kita semua tidak memiliki banyak persiapan. Baru melalui pelelangan ini, saya memenangkan krisan emas suci sebagai hadiah untuk Anda menjadi dewa. Selamat atas pencapaian Anda di tingkat dewa, dan terus bekerja keras di masa depan. Dia sudah memasukkan krisan di tangannya ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu memang tergerak sedikit di dalam hatinya, ini adalah 100.000 koin kristal naga, bukan jumlah yang kecil. Saat ini, dia mendengar penunggang naga hitam terus berkata, kami semua sangat optimis tentang kamu. Kamu harus terus bersorak, aku yakin semua orang tidak akan pelit merayakan kamu menjadi dewa. Sambil berbicara, dia tetap berkata dia berkedip pada Lan Xuanyu sebelum kembali ke kursinya. Lan Xuanyu tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahan perasaan tercengang. Yang ini tidak hanya mengirimnya sendiri, tapi juga memaksa orang lain untuk mengirimkannya. Ketika para ksatria naga lainnya mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar, terutama para ksatria naga yang tidak begitu akrab dengan Lan Xuanyu, dan mereka memarahi Luo Lan di dalam hati mereka. Anda dapat mengirimkannya saat Anda mengirimkannya. Anda dapat memberitahu kami apa yang kami lakukan, dan berkata bahwa kami tidak akan pelit. Apa ini? Jangan berikan begitu saja. Bukankah ini pelanggaran yang jelas? Orang mungkin tidak mengingat hal-hal seperti hadiah yang telah diberikan, tetapi jika semua orang telah memberikannya, sangat mudah untuk mengingat siapapun yang belum memberikannya. Meskipun Lan Xuanyu juga sangat bagus sebelum menjadi dewa, dia memenangkan kejuaraan di kontes Tanglong dan mengalahkan penonton di tantangan rookie mendatang. Tapi, dia pada saat itu adalah bintang yang sedang naik daun di mata para ksatria naga. Yang benar-benar mengejutkan Tian Longhui adalah upacara keilahian, dia, yang dilebih-lebihkan, yang memungkinkan semua ksatria naga untuk melihat potensi luar biasa, dia. Kemudian Zhang Chujia, ksatria naga api ilahi, tiba-tiba mengenali putri baptisnya. Bahkan sikap Tianlong terhadap dia telah banyak berubah. Artinya, kenaikan di masa depan ini hampir tak terbendung. Dengan bakat dia, sangat mungkin untuk menjadi andalan naga di masa depan. Biarpun para ksatria naga tidak berpikir untuk kepentingan mereka sendiri, mereka harus berpikir demi keturunan mereka.
Oleh karena itu, meskipun semua orang memarahi Luolan di dalam hati mereka untuk sementara waktu, mereka merasa agak sulit untuk turun dari tanah. Lot berikutnya juga merupakan hal yang baik, dan itu berasal dari langit dan bintang. Dinamakan buah canyang, cocok untuk semua makhluk laki-laki. Dapat sangat meningkatkan yang ki dari makhluk laki-laki itu sendiri. Ini meningkatkan kekuatan garis keturunan dan kekuatan warisan garis keturunan. Kuat di semua tingkat, efektif karena menghasilkan langka, dan sangat dapat diterapkan. Bagaimanapun, Anda tahu bagaimana laki-laki. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Mulai melelangnya, 100.000 koin kristal denon dimulai. Apa-apaan ini 100.000 koin kristal naga? Lan Xuanyu tercengang. Untuk apa benda ini? Zat perangsang nafsu berahi. 100.000 koin kristal naga afrodisiak. Ini terlalu dibesar-besarkan, adakah yang bisa membelinya? Kemarin, ketika saya membeli kartu Dewa Yin dan Yang, itu hanya 100.000 koin kristal naga. Ini. Dia masih memtitah di dalam hatinya, tetapi seseorang sudah mulai mengutip dan tidak sabar untuk menawarkan. 100.000. 120.000. 150.000. Di bawah persepsi tertegun Lan Xuanyu, pelelangan buah sinar matahari ini jauh lebih menarik daripada tempat-tempat sebelumnya. Setidaknya ratusan penawar berpartisipasi. Akibatnya, ketika Li Jingyi membuat tawaran, setiap kali tawaran itu hanya dinaikkan 10.000, ada terlalu banyak peserta. Bai Xiu menyentuh Lan Xuanyu dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wajah lama Lan Xuanyu memerah, dan dia menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suaranya, "Siapa yang kamu anggap remeh?" Bai Xiu bingung, "Apa maksudmu? Kenapa aku merendahkanmu?" "Aku ingin bertanya, apa ini?" Jelas dia tidak terlalu mengerti, perkenalan Li Jingyi dengan buah canyang terlalu ambigu. Lan Xuanyu mencondongkan tubuh ke telinga Bai Xiu dan menjelaskan beberapa kata padanya dengan suara rendah. Baru saat itulah Bai Xiu mengerti, dan wajahnya yang cantik memerah. Hanya dalam waktu sesingkat itu, harganya telah naik menjadi 200.000 koin kristal naga. Itu melebihi harga beberapa artefak kemarin. Lan Xuanyu memiliki keinginan untuk menutupi wajahnya. Dia terlalu pandai berbisnis dengan klan hari ini. Harta yang dia ambil hampir semuanya menangkap psikologi orang. Apakah keluaran dari gadget ini benar-benar sekecil itu? Harganya sangat tinggi, ini jelas artinya menaikkan harganya setelah lelang lomba. 200.000 koin kristal naga langit memiliki efek di berbagai tingkatan. Buah matahari, klan Tianhe benar-benar menang. Pada saat ini, batuk tiba-tiba terdengar di kotak naga. Batuknya adalah Huang Liangwei, kesatria naga cahaya suci. Wajahnya tenang, matanya jauh, dan dia berkata dengan lemah, ketika seorang pria lebih tua, melengkapi Yang Qi sama dengan melengkapi Shou Yuan. "Nah, buah canyang, lumayan. Aku keluar, 20 tahun 20.000 koin kristal naga langit." Sambil berbicara, dia secara alami mengangkat plat nomor di tangannya. Apa-apaan ini? Semua ksatria naga sudah menembak. Para ksatria naga tiba-tiba melihat ini dengan mata aneh. Huang Liangwei, di sisi lain, tampak seperti dewa tua dan wajahnya tetap tidak berubah. Sekarang dia telah berpartisipasi dalam pelelangan, dia jelas telah menemukan cara untuk menangani perhatian semua orang. 230.000. Harga lain muncul di kotak naga. Ksatria naga hitam Luo Yayuan, yang sangat diam di pelelangan akhir-akhir ini, mengangkat plat nomornya. "Lao Luo, kamu adalah..." Huang Liangwei memandang Luo Yayuan dengan heran. Roa Yuan meliriknya, "Anda hanya, benar." Kata itu seperti emas. Lan Xuanyu hampir tertawa. Ada emosi yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya yang ingin keluar. Ksatria naga menginginkan afrodisiak, hahaha, ini benar-benar. Bai Xiu telah menoleh, tidak berani melihat ksatria naga. 240.000. Huang Liangwei mengangkat plat nomor di tangannya seperti embusan. 250.000. Luo Yayuan tidak melepaskannya. Huang Liangwei berkata dengan marah, "Lao Luo, dia membawa kursi sedan, apakah itu membosankan?" "Baiklah, kalau begitu berhentilah menanyakan harganya." 260.000. Luo Yayuan mengangkat plat nomor lagi. "Kamu." Harga di pihak mereka meningkat terlalu cepat, dan harga total memang sudah dibesar-besarkan, dan harga permintaan dari luar telah berhenti. Seperti yang dibayangkan Lan Xuanyu. Seperti itu, Satria Naga menginginkan impotensi, batuk-batuk, ini benar-benar baru di galaksi Longma. Ada banyak sekali orang yang makan melon di luar.
Huang Liangwei berdiri, 300.000. Aku bertarung denganmu. Luo Yayuan mengerutkan kening. Buah matahari ini belum pernah muncul sebelumnya, tetapi mereka semua telah mendengarnya. Ini memang sejenis buah roh dengan efek luar biasa. Namun, koin kristal naga 300.000 hari benar-benar mendekati normal. Harga artefak jauh lebih dari nilai harta itu sendiri. Lan Xuanyu menatapnya, tetapi tiba-tiba, dia menemukan bahwa mata Luo Yayuan sepertinya melayang, melayang, mengambang ke arah kursi pertama Tianlong. Kemudian dia melihat kursi pertama Tianlong, mengangguk sedikit. 310.000. Luo Yayuan segera mengutip harga tinggi yang baru. Lan Xuanyu duduk di sana tertegun, apa yang dia lihat? Apa yang kamu lihat? Kursi pertama naga. Dia tidak bisa membantu tetapi segera teringat bahwa Luo Yayuan telah datang untuk menemukan dirinya sebelumnya, atas nama kursi pertama naga. Ini, dalam arti tertentu, adalah juru bicara pertama dari naga. Bukankah dia mengambil buah matahari yang cerah ini untuk dirinya sendiri? Dalam sekejap, dia berpikir dengan hati-hati dan ketakutan. Huang Liangwei duduk dengan marah, kamu beli. Beli buah seharga lebih dari 300.000 yuan, dan kamu menang. Luo Yayuan tidak mengatakan apa-apa, dengan harga 310.000. Harga tinggi dan berhasil memenangkan buah sinar matahari ini. Lan Xuanyu merasa ingin duduk di atas peniti dan jarum saat ini, ras naga benar-benar terlalu berbahaya. Dia benar-benar memikirkan apakah akan menemukan kesempatan untuk mengungsi.